Tema kita hari ini dipilih oleh Pak Pendeta Jeffrey Siwu. Temanya unik, gelitik, ya sedikit lucu lah. Hidup ini wajib, saya pakai kata wajib ya, menjadi tuntunan, bukan menjadi tontonan. Nah ini, mudah-mudahan yang gak Jawa juga ngerti maksud kalimat ini. Karena ini memang peribahasa atau parian orang Jawa. Tontonan itu dalam beberapa hal positif. Ayo nonton ini, ayo nonton itu. Nah, terus tapi ada kata tontonan itu negatif. Artinya jadi bahan ejekan atau bahan olok-olokan. Nah, itu yang gak baik. Tuhan ingin hidup ini menjadi contoh, menjadi tuntunan, ya. Itu keinginan Tuhan atas kehidupan kita. Bukan menjadi tontonan. Ya. Kalau kita melihat fakta dalam hidup ini, manusia itu sangat berbeda dengan binatang dalam beberapa hal. Nah, salah satunya bagian yang kita mau pelajari ini. Binatang itu tidak perlu panutan. Nah, kata tuntunan ada lagi dalam bahasa Jawa panutan, ya. Binatang itu tidak perlu contoh. Ya, binatang itu lahir dengan nalurinya. Artinya begini. Jangan sibuk sok hebat mengajar anak ikan berenang. Enggak perlu. Anak ikan gak perlu diajar berenang. Jangan sok sibuk mau mengajar anak burung terbang. Gak perlu. Binatang itu tidak perlu punya panutan, tidak perlu punya contoh, tidak perlu punya tuntunan. Karena binatang itu bukan makhluk peniru. Nah, kalau manusia itu makhluk peniru. Ya, Martapura hebat. Memberi artinya ya saya baca ya komen dari Martapura. Tuntunan artinya menuntun, maka yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah memperbaiki diri sendiri. Karena bagaimana orang buta nuntun orang buta, hebat, betul sekali itu. Ya. Jadi kalau kita baca pembahasan tulisan komen dari Martapura, maka artinya kalau kita ingin jadi tuntunan bukan jadi tontonan, maka kita harus bisa menuntun diri sendiri lebih dulu. Nah, setelah kita bisa membenahi diri kita, membenahi pola pikir kita, membenahi cara kita merasakan sesuatu, ya. Oh, ada berita duka tokoh GPDI Pak Amandi barusan dipanggil pulang. Ya, tugasnya sudah selesai. Sudah tua juga. Tuhan menolong keluarganya dan jemaat yang ditinggalkan. Jadi kalau kita ingin jadi tuntunan, kita tidak boleh menuntun orang lain dulu sebelum kita menuntun diri kita sendiri. Ya Yos, makasih hebat. Baru kirim makanan langsung lihat belajar firman. Ya saya ulangi. Kita tidak bisa menjadi tuntunan buat orang lain kalau kita tidak bisa menuntun diri kita sendiri. Ya, kembali ke pembahasan tadi itu. Jadi manusia ini makhluk peniru. Dan cara kita meniru apes. Tapi binatang bukan makhluk peniru. Maka itu binatang itu tidak pernah ketularan. Ya, dengan sifat binatang yang lain tidak. Istilahnya begini. Kalau saudara punya seekor anak ayam yang baru netas. Nah, ketika anak ayam ini netas, di sekitar rumah saudara tinggal, itu tidak ada seekor pun ayam. Karena di lingkungan saudara tinggal
itu peternakan itik atau bebek. Bayangkan ya, sejak anak ayam ini netas jadi ayam, tidak pernah ketemu ayam seekor pun, nggak pernah. Tapi kumpul bebek atau kumpul itik ribuan. Karena di sekitar saudara tinggal itu peternakan bebek yang wah luar biasa. Pertanyaan saya, ayam ini yang seekor tadi karena nggak pernah lihat ayam yang lain, dia tetap ayam atau akan ketularan bebek? Ayo, bagaimana? Ya pasti tetap ayam walaupun satu lawan ribuan. Nah tetap ayam, dari Martapura nulis betul. Ya. Ya ini yang ada komen, soundnya bagus ya. Puji Tuhan untuk itu. Tapi satu anak orang dari keluarga baik-baik. Lalu entah karena apa anak orang dari keluarga baik-baik ini harus merantau. Nah di perantauan itu dia bergaul dengan kelompok yang salah. Ngerti enggak? Walaupun dari kecil dididik baik-baik. Woi Steve, senang sekali kau Den. Kamu gabung lama sekali ini baru muncul Steve. Ya. Kalau kita percaya akan konsep ini, ya, maka hidup ini harus kita atur sedemikian rupa karena yang menyontoh kita itu banyak, gitu ya. Nah inilah fakta dalam hidup kita. Inilah perbedaan yang paling tajam, paling besar antara manusia dengan binatang. Jadi saya ulangi, binatang itu bukan makhluk peniru. Ya, manusia inilah makhluk peniru. Jadi salah. Makasih Lapas Martapura kirim ayat lagi. 1 Korintus 15 ayat 33. Jadi saudara, kalau dalam hidup kita dari latar belakang yang baik-baik, ternyata kita salah bergaul, maka jadi rusak juga hidup yang latar belakangnya baik-baik tadi. Nah, maka itu mulai hari ini ayo kita perhatikan bagaimana cara kita hidup supaya kita tidak salah menentukan siapa tempat kita bergaul, ya. Jadi itu penting sekali lingkungan kita. Ayat yang terkenal kita buka dulu, Mazmur 1. Ya, Mazmur 1. Kita lihat. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Ayat 1. Mazmur 1 ayat 1. Ya. Oke, Tanjung Redep, puji Tuhan bisa jumpa lagi. Ya. Berbahagialah. Wah, kata pertamanya sudah indah sekali. Berbahagialah. Saya percaya semua kita pasti ingin jadi orang bahagia. Gak ada orang punya cita-cita, aduh suatu hari nanti aku pengen hidup susah sekali. Gak ada. Nah firman ini begitu indah. Yang berbahagia itu bukan yang kaya raya banyak duitnya, ingin apa saja tercapai. Tidak. Lihat firman ini. Siapa itu yang berbahagia? Berbahagialah orang satu yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. 2. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. 3. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah saudara, menurut firman ini, kalau kita ingin jadi tuntunan, bukan jadi bahan ejekan olokan, yaitu tontonan,
perhatikan 3 hal dalam hidup ini. Bagaimana kita berjalan? Bagaimana kita berdiri? Bagaimana kita duduk? Keren sekali firman ini. Ternyata dalam filosofi kehidupan. Ya, kehidupan bukan soal agama. Pokoknya kehidupan. Maka orang hidup itu pasti terlibat dengan berjalan, dengan berdiri, dan dengan duduk. Itu namanya kehidupan. Keren ya? Terima kasih Papa. Nah, kalau firman ini dalam bentuk negatif, artinya begini. Ada orang benar, tapi berjalan dengan orang yang salah. Ini negatifnya. Berarti orang yang benar tadi bisa ikut salah. Ada orang hidupnya baik-baik, tapi berdirinya di tempat yang salah. Ya, kalau menurut firman ini berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang berdiri di jalan orang berdosa. Maka orang yang baik-baik ini, kalau dia berdirinya di tempat yang salah, maka dia pun akan jadi salah. Walaupun tadinya dia baik-baik, dia tadinya benar. Ya, ini negatifnya. Yang ketiga, orang ini hidupnya lurus. Ya, itu pokoknya dikenal lah. Tetangga-tetangganya, teman-temannya, lingkungan dia kerja. Pokoknya orang ini dikenal baik sekali. Ternyata dia duduknya di tempat yang salah. Ya, kenapa? Pagi Coan dari Taiwan. Ya, karena dia duduk dengan, coba ulangi kalau ayatnya. Kalau duduk ini dengan apa? Berjalan, nasihat orang fasik. Berdiri di jalan orang berdosa. Kalau yang duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, kumpulan orang yang gak tertib hidupnya. Kumpulan orang yang hidupnya semau gue, gak menurut aturan. Nah, itu pencemooh. Nah, jadi kita ikut rusak juga hidup ini. Walaupun tadinya awalnya kita ini baik-baik. Ya, inilah yang kita harus perhatikan. Oh, ada yang kirim bahasa Inggris. Terjemahan apa ini, Ojun? Ya, saya baca ya. Blessed, happy, bahagia, fortunate. Ya, punya masa depan yang indah. Prosperous, oh amplified-nya. Wah, hidupnya segar terus, melimpah. And enviable. Enviable. Maaf, saya belum tahu ini ya. Blessed is the man who walks and lives not in the counsel of the ungodly. Yang hidupnya, berjalannya di antara orang-orang yang tidak takut Tuhan. Following their advice. Ngikuti nasihat orang-orang tidak kenal Tuhan, yang tidak takut Tuhan. Their plans and purposes. Maka rencananya dan semua tujuan hidupnya ya pasti hancur. Submissive and inactive. Jadi berdirinya pun di tempat yang salah. Ya, atau duduk juga. Ya. Nor sits down to relax and rest. Nah, jadi kata duduk ini sedang relax, santai, sedang istirahat. Where the scornful, orang-orang yang suka, mulutnya jahat, mulutnya kotor, ya, maka hidupnya juga akan rusak. Nah, itulah manusia. Nah, saya akan baca secara positifnya. Ayat Mazmur 1 ayat 1. Positifnya begini. Kalau ada orang-orang, ya, saya pakai kalimat Mazmur 1. Orang-orang fasik. Hidupnya jahat. Nah, orang benar ada di antara mereka dengan tujuan untuk mempengaruhi hidup orang-orang jahat ini. Pasti bisa. Pasti bisa. Nah, ini positifnya. Maka kalau kita yang tahu betul-betul kita sudah dibenarkan oleh pengampunan salib Yesus, penyucian hidup kita
dari dosa oleh darah Yesus. Maka di dalam diri saudara dan di dalam diri saya ada kekuatan, kuasa Injil yang sanggup menyelamatkan semua orang. Nah, disitulah kita akan menjadi tuntunan, menjadi panutan, menjadi contoh buat orang-orang yang jahat, yang gak takut Tuhan itu. Nah, kalau kita berdiri di antara orang-orang berdosa, maka kekuatan Injil dan kuasa pembenaran oleh kuasa darah Yesus, kita akan mempengaruhi orang-orang berdosa di sekitar kita itu. Sehingga mereka punya contoh, mereka punya tuntunan, mereka punya panutan. Begitu pula kalau kita ini orang yang dibenarkan dan hidup kita tahu kekuatan firman luar biasa, dan kita duduk di antara orang-orang yang susah diatur, suka ngomong jorok, hidupnya kacau amburadul. Kalau kita duduk dengan mereka, maka mereka akan kesedot, akan ketularan. Saudara, ini yang kita harus ambil. Masih ingat Tuhan Yesus berkata, satu, kita ini terang dunia. Oh puji Tuhan, dari lapas Martapura, wanita, baru papi mau ngomong, ternyata keluar tulisannya. Terang sekecil apapun terang itu, di tempat yang gelap, maka terang itu bermanfaat dan punya dampak yang besar. Betul ya? Nah, ini yang kita harus alami. Jadi apa yang Tuhan Yesus katakan, akulah terang dunia. Maka kalau kamu ikut aku, kamu tidak akan jalan dalam gelap. Ya otomatis jalan terang. Jalan di dalam terang. Nah saudara, Tuhan Yesus berkata, bukan cuma dia yang terang dunia, tetapi barang siapa mengikuti dia, maka kita pun akan jadi terang dunia. Kan begitu kata Matius pasal yang kelima. Dan gak cuma itu. Tuhan Yesus berkata, kamulah garam dunia. Nah saudara, saya ambil dua benda ini dulu. Terang dengan garam. Terang dan garam itu tidak pernah buat kartu nama. Ngerti maksud saya? Weh, aku terang loh. Kenalkan, ini kartu namaku. Ya, garam pun tidak perlu buat kartu nama. Tapi faktanya dalam hidup, terang dan garam itu sangat dirindukan oleh semua manusia. Saya ulangi lagi. Garam dan terang itu sangat dirindukan oleh semua manusia. Maka itu garam itu nggak perlu pakai iklan, ya kartu nama nggak perlu. Begitu pula terang nggak perlu pakai kartu nama. Nah itu panutan, itu tuntunan. Wih luar biasa kalau itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Maka kemanapun kita pergi, tidak perlu koar-koar, teriak-teriak, nggak perlu. Di satu tempat kita datang, kalau kita terang, langsung orang akan noleh ke terang itu. Betul ya? Oh terima kasih Filipus, ini ayatnya. Pak Barnabas, tolong kirimkan ke Pak Filipus supaya ditayangkan nanti. Itu loh tulisan yang pernah dikirim ke grup. Kora ada. Yang di acara pemakaman hamba Tuhan, semua orang memberi pujian. Ternyata anak-anak mereka, bahkan satu anak mereka perempuan, jadi PSK. Nah coba nanti kalau masih ada, tolong dikirimkan ke Pak Filipus supaya ditayangkan nanti. Waduh, waktu saya baca itu ngeri sekali. Ya, nanti katakan lihat. Nah itulah gembala yang jadi tuntunan di dalam gereja saja. Tapi nggak jadi panutan di rumah. Sehingga di rumah
hamba Tuhan yang hebat itu cuma jadi tontonan anak-anaknya. Bahkan waktu pemakaman terjadi ejekan yang menyedihkan. Saya baca aja kaget itu. Ya, betul ya Yohana? Ya, ayo kita jadi tuntunan buat banyak orang. Jangan jadi tontonan. Nah, jadi terang dan garam itu tidak perlu pasang iklan, cetak kartu nama, nggak perlu. Di mana ada terang, semua kehidupan membutuhkannya. Di mana ada garam, semua kehidupan membutuhkannya. Nah, kerennya dalam dunia medis, tidak semua orang perlu gula. Hati-hati yang suka gula. Saudara, gula itu sumber utama penyakit. Saya ngomong sedikit. Yang hobinya suka makan manis-manis, minum manis-manis, cepat stop. Kurangi sedikit sekali. Ya, dalam dunia medis, induk atau ibu atau biang dari semua penyakit manusia itu adalah diabetes. Catat baik-baik. Diabetes itu adalah induk dari semua penyakit, saudara. Maka itu kalau orang kena diabetes, maaf ya, saya tidak menghakimi dan jangan tertuduh. Maka gampang penyakit lain itu masuk. Maaf, maka itu waktu COVID merajalela, ada istilah komorbid. Nah, yang paling rentan dan paling rawan, kalau orang kena diabetes, wudhu itu cepat sekali penyakit lain masuk, termasuk COVID itu. Ya Pri, senang sekali papi kamu hadir. Nah, makanya suka manis bertobat ya. Aduh, stop. Selalu sadari, cuma berapa senti kok rasa manis itu di lidah. Di balik lidah sudah nggak rasa apa-apa. Jadi kalau makan yang pahit, minum yang pahit, langsung telan, tegak saja. Nggak usah diem-nem, nggak usah. Nggak ada gunanya juga. Jadi ingat ya, tolong warga binaan, anak-anak saya siapa saja saudara, yang ketahuan masih suka manis, minumnya harus manis, makannya harus manis, awas, bertobat. Itu yang harus kita perhatikan ya supaya sehat. Ini Martapura nulis apa lagi? Tunggu. Oh, kalau kami di Martapura nggak perlu minum manis-manis lagi karena kami udah manis duluan. Oke. Nah, lanjut sekarang. Jadi siap jadi garam dan terang? Jadi garam dan terang itu adalah benda yang pasti dicari orang. Terang dan garam itu adalah benda yang pasti dirindukan semua orang. Keren sekali. Nah, kalau saudara dan saya jadi garam dan terang, ya maka luar biasa. Ya Yong, bukan cuma ngurangi drastis, secukupnya dikit. Saudara, dari dulu saya ini kalau lihat ada orang minumnya manis, aduh saya bilang ini penyakit dikumpulin orang itu. Maka itu hati-hati ya. Oke. 1 Petrus 2:21. 1 Petrus 2 ayat 21. Ini yang Tuhan Yesus katakan. Dan kita pun harus berani mengatakan ini kepada siapa saja. Ini tuntunan, ini panutan, ini contoh. 1 Petrus 2:21. Ya. Sebab untuk itulah kita dipanggil, saya ganti kita. Karena Kristus pun telah menderita untuk kita dan telah meninggalkan teladan bagi kita supaya kita mengikuti jejaknya. Saudara, firman ini luar biasa. Jadi begini, kita murid-murid Tuhan Yesus, maka kita harus mengikuti jejaknya. Ya, sebetulnya nggak susah loh mengikuti jejaknya, nggak susah. Loh kenapa nggak susah? Kita berjalan di belakang Tuhan Yesus. Lalu setiap kali kaki Tuhan Yesus kiri, kanan, kanan, kiri.
ya menapakkannya di atas tanah, kita langsung ikuti. Kaki kiri kita menginjak bekas kaki kiri Tuhan Yesus. Kaki kanan kita langkahkan pas ada di bekas telapak kaki kanan Tuhan Yesus. Nah kalau itu kan gak susah. Tadi malam saya nggak tahu nih 2 anak saya ini ada nggak di sini sebelum lihat. Tadi malam saya habis dari Bandung ibadah penghiburan. Aduh sedih sekali kalau secara fakta ya. Tapi Tuhan buat yang terbaik. Lalu saya ke Jakarta dengan kereta api. Nah, nyampe di stasiun Gambir jam 6 lewat dikit. Langsung saya pulang ke apartemen anak saya untuk ringkas-ringkas barang. Nah, di sana sudah ditunggu 2 anak saya untuk ngantar ke bandara tadi malam. Ya, saya terbang jam 10 lewat 1/4 22.15. Transit Makassar. Lalu transit Timika, baru sampai Nabire tadi. Baru kira-kira ya 3,5 jam yang lalu saya baru nyampe. Nah di perjalanan itu ternyata anak saya 2 orang ini diskusi. Yang didiskusikan tentang hidup saya. Nah sampai pada satu poin. Wah kalau berapa hal yang kita dibicarakan ini gak mungkin kita walaupun kita ini anaknya papa bisa ngikuti. Nah langsung saya diskusi dengan mereka. Karena kalian berkata tidak bisa. Ya jadi benar tidak bisa. Kenapa nggak nyoba? Toh lihat contohnya juga. Ngerti ya? Nah maka itu kalau kita baca lagi tadi. 1 Petrus 2:21. Tuhan Yesus sudah meninggalkan teladan buat kita. Tuhan Yesus sudah meninggalkan contoh, meninggalkan panutan, sudah ya, dan telah meninggalkan teladan. Ayatnya dan meninggalkan teladan bagimu sama. BIS-nya apa? Filipus naik lagi, BIS-nya dan dengan itu ia memberikan kepadamu suatu teladan. TSI-nya sama. Dia menjadi teladan supaya kita mengikuti jejaknya. Contoh, panutan. Sudah. Tuhan Yesus sudah. Lalu saudara dan saya tinggal menjejakkan langkah-langkah kaki kita tepat di atas bekas telapak kaki Yesus yang ada di depan kita. Maaf, tidak boleh ada seorang pun di antara kita berkata, oh aku gak bisa. Aku kan bukan Yesus. Ya sudah tahu. Tapi selama masih ada yang berkata aku gak bisa. Saudara bertobat hari ini. Nah setelah dia meninggalkan teladan bagi kita. Lalu dia minta kita ikuti jejaknya. Nah ya Yohana nanti Papa akan baca itu. 1 Korintus 11 ayat 1 itu. Artinya setelah saudara dan saya bisa mengikuti persis di telapak kaki Tuhan Yesus. Di belakang kita ada orang-orang lain lagi yang akan mengikuti tapak-tapak kaki kita. Wah, bahasa BSD-nya apa ya? Oke. Saya baca, makasih Filipus. Tetapi jika kalian menderita karena melakukan yang benar dan tetap sabar menanggungnya, maka Tuhan akan memberkatimu. Itulah tugas yang Tuhan berikan kepada kalian. Sebab tugas. Sebab Kristus sendiri sudah menderita untuk menolong kalian. Ia menjadi contoh, panutan, ya tuntunan supaya kalian juga melakukan apa yang telah ia lakukan. Ya sudah, kan gampang kalau begitu. Pokoknya ikuti Tuhan Yesus saja. Nah setelah saudara dan saya berjalan mengikuti dia, di belakang kita ada sekian banyak orang lagi
Mau ngikuti nggak orang-orang itu? Terima kasih Bapak untuk kebenaran yang luar biasa ini. Nah, makasih John ya, amplified tadi ya. Nah, saya ulangi ya, jangan ada yang berkata, itu kan Tuhan Yesus. Saya kan bukan. Stop dan bertobat. Bicara seperti itu. Tidak boleh. Kita harus percaya dan kita harus beriman. Ya, Tuhan Yesus itu luar biasa, memberikan contoh teladan buat kita semua. Jadi kita pun harus. Nah, setelah kita mengikuti Tuhan Yesus, maka orang-orang di sekitar kita akan ngikuti juga. Ya, dalam keteladanan itu. Oh, Streng, kamu masih di Taiwan? Belum berangkat ke Jepang? Ini anak saya itu, maaf. Kok lama sekali transitnya? Oke ya, kita buka sekarang 1 Korintus 11 ayat 1. 1 Korintus 11 ayat yang pertama. Kita lihat ayat ini. 1 Korintus 11 ayat yang pertama. Oke. Roh Kudus, kami cabut kata-kata kami yang merendahkan apa yang Tuhan Yesus sudah buat di hidup kami, ampuni kami. Kami cabut. Mulai hari ini kami gak akan berkata, itu kan Tuhan Yesus. Tidak. Setelah kami dengar firman ini, maka kami berkata kepada diri kami sendiri. Kita semua bisa mengikuti jejak Tuhan Yesus. Karena Roh Kudus menolong kita. 1 Korintus 11 ayat 1. Begini firman Tuhan. Jadilah pengikutku. Sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Wah, itu luar biasa. Ya. Jadi kalau kita mau mengikuti Tuhan Yesus, otomatis hidup kita pun akan seperti Dia. Maka itu Paulus menulis ayat ini. Nah, betul, saya pernah mengajarkan ayat ini beberapa waktu yang lalu. Jadi kalau ada orang ingin tahu, wih, kamu tuh hebat ya. Selama ini aku lihat hidupmu itu, wah, kamu tuh percaya kepada Tuhan Yesusmu itu luar biasa. Tiba-tiba orang itu tanya, gimana sih aku bisa melihat Yesus? Maka menurut 1 Korintus 11 ayat 1, saudara dan saya harus berani berkata, oh, kamu ingin lihat Yesus yang aku kenal itu? Begini saudara dan saya berkata, lihat aku. Ikuti cara hidupku. Ikuti caraku berpikir. Ikuti caraku mengambil keputusan. Ikuti semuanya. Maka dengan sendirinya kamu sudah melihat Yesus lewat hidupku. Wow. Maaf kalau saya pakai angka. Nggak usah bilang seandainya 90% murid-murid Tuhan Yesus di dunia ini 90% saja bisa percaya dan sanggup dan mampu mengikuti teladan Tuhan Yesus. Saudara, sudah lama dunia ini tahu siapa Yesus. Oke, saya turunkan. Kok 90% banyak sekali. Oke. 60% saja. Dari jumlah murid Yesus sedunia, 60% saja. Dunia pasti berubah. Mungkin ada yang bantah lagi. Oke, saya turunkan. 40% saja. Dari semua murid Tuhan Yesus di dunia, yang 40%-nya berani meneladani hidup Yesus. Dan sekian banyak orang yang kenal masing-masing orang dari yang 40% itu tadi. Sudah berapa yang dipengaruhi hidupnya untuk ikuti tuntunan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara, inilah fakta yang selama ini kita nggak pernah tahu. Karena kita nggak punya percaya. Selalu meremehkan. Aku kan bukan Tuhan Yesus. Nggak mungkin aku bisa. Hari ini stop. Ya, hari ini stop. Berkata seperti itu. Karena rencana Tuhan itu luar biasa. Oke ya, jadi berani ya. Kalau ada orang tanya, oh ya aku ingin tahu Yesusmu seperti apa, maka waktunya
Saudara menjawab, "Oh, kamu ingin tahu dan kenal Tuhan Yesus? Lihat aku." Nggak ada perbantahan, nggak ada diskusi. Lakukan sungguh-sungguh. Apalagi yang warga binaan, puji Tuhan ada istilah PNN atau apa itu ya, penilaian ya karakter kelakuan kita ada di sebagai warga binaan. Itu ternyata bisa menambahkan poin remisi, ya bisa mempercepat untuk mengajukan pembebasan bersyarat atau PB. Nah bayangkan pemerintah saja membuat penilaian karakter kita, apalagi kalau semua kita mau bertekad menjadi meneladani hidup Yesus. Wah, sebentar lagi nggak ada lagi anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus yang di dalam, nggak ada lagi. Ya, miliki kesempatan ini karena pemerintah sudah menetapkan peraturan baru. Oke, Jeffrey, tadi tulis Kolose berapa atau Filipi berapa tadi? Tolong dibuka Filipus ayat itu. Kita menjadi terang, bercahaya seperti bintang-bintang. Wow, Nisia gabung, puji Tuhan. Ya. Enggak. Filipi ya tadi ya. Filipi berapa itu? Filipi 2 mulai ayat 15. Filipi 2 mulai ayat 15. Makasih Yo yang dari Palu. Amin komenmu itu. Supaya kita, ganti kita ya, tidak beraib, ya, tidak cacat dan tiada bernoda. Aduh, lihat kasus yang terjadi, masalah Verdi Sambo, masalah Mario. Aduh, sedih sekali. Mereka itu keluarga Kristen Katolik. Tapi hidup mereka tidak berpadanan dengan yang Tuhan Yesus ajarkan. Maka itu jadi noda. Dan yang kena dampaknya ya Tuhan Yesus. Maka itu pesannya perintah ini, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Tuhan yang tidak bercela. Perhatikan 3 kata ini. Tidak beraib artinya nggak cacat, tidak bernoda nggak ada kotoran, dan tidak bercela. 3 hal ini. Kalau hidup saudara dan saya ada 3 hal ini, maka kita sudah layak disebut tuntunan, ya bukan tontonan. Saya ulangi, supaya kamu tiada beraib, 1, tiada bernoda, sebagai anak-anak Tuhan yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Weh, ini nggak enak sekali angkatan yang bengkok hatinya. Ampuni kami Tuhan, ya. Nah, yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Waduh, sudah bengkok hatinya, sesat lagi. Sehingga kamu, nah kalau kita nggak beraib, tidak bernoda, tidak bercela, maka angkatan yang bengkok ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah itu tadi 1 Petrus 2:21. Kalau saudara dan saya sudah berani mengikuti jejak Tuhan Yesus, maka kita ini akan bercahaya di tengah kegelapan dunia dan di angkatan atau generasi yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Jadi mereka nggak sesat lagi karena mereka tahu jalan. Sebab kita ada di antara mereka untuk menerangi. Vendri, senang sekali kamu hadir. Oke, ayat 16. Oh, TSI-nya ada nggak? TSI-nya ada ya. Saya baca TSI-nya. Dengan begitu kalian layak disebut anak-anak Tuhan. Sebab kalian hidup murni dan tidak bernoda serta bersih
dari segala kesalahan, walaupun kalian berada di antara orang-orang yang sesat dan yang berhati busuk. Dan hendaklah kalian terus berpegang pada ajaran yang memberi hidup, sehingga kalian menjadi teladan baik di antara mereka yang angkatan yang bengkok artinya tadi itu. Terus, bagaikan terang yang bersinar seperti bintang-bintang di dunia yang gelap. Dengan demikian saya akan sangat bersukacita waktu Kristus datang kembali, karena terbuktilah bahwa usaha dan pelayanan saya tidak sia-sia. Terpujilah Tuhan. Nah, jadi menurut ini, saudara, penilaian akhir hidup kita sebagai anak-anak Bapa di surga, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, penilaian terakhirnya. Berapa banyak orang yang ada di belakang kita yang ngikuti dengan benar perjalanan iman kita ini. Terima kasih Papa. Papa memberi kami kesempatan yang dahsyat ini. Sampai ayat berapa tadi, Jeff? 15, 16, terus? Ayat berapa antar ini? Makasih. Ayatnya di situ aja, Pak. Oh, 15 saja ya. Oke, makasih. Iya. Nah, terus Pak Jeffrey menambahkan lagi, ya. Hidup seperti bintang itu menjadi kompas, petunjuk arah, sehingga nggak ada orang tersesat. Betul sekali. Oh, dari Martapura lagi. Ketika kita dalam kesakitan, ingatlah bagaimana sakitnya Tuhan Yesus di kayu salib. Ketika kita dihina, diremehkan, tidak dianggap, meski sudah melakukan yang terbaik, maka percayalah itu untuk menajamkan kesabaran kita. Yang perlu kita lakukan adalah selalu mengucap syukur dan yakin dampaknya akan sangat dahsyat. Amin. Iya. Terima kasih Bapak memberikan kami kesempatan hidup untuk jadi berkat yang luar biasa ini. Nah, jadi pilihannya kepada kita. Ibrani 12. Ayat yang ke-16. Mudah-mudahan saya tidak salah ayatnya ini. Ibrani 12. Mulai ayat yang ke-16. Oh, coba tampilkan semua Filipus. Papa mau ngeliat dulu. Satu terjemahan aja. 12. Tunggu ya. Oh, bukan. Itu loh. Yang langkah kaki kita harus lurus, jangan sampai terpelecok, supaya mengikuti kita tidak terpelecok. Maaf. Ada bisa nolong? Ibrani berapa itu ya? Atau mulai ayat 1-nya coba Filipus. Ibrani 12. Mulai ayat 1. Maaf ya. Oh iya ya, betul ini nih. Sebentar. Turun lagi. Sebentar. 6. Coba mulai ayat 6 tadi. Tunggu. Oh, terus naik. 8, 9. Pelan-pelan. Oh, terus 12 bukan. Tadi ada. Oh, ini dia. Mulai 12. Ya, maaf. Ibrani 12 mulai ayat 12. Perhatikan ya. Ya. Udah, Ibrani 12 ayat 12 mulai. Brando, apa kabar ini? Ya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Kita harus kuatkan mereka. Ayatnya. Sebab itu kuatkanlah tanganmu yang lemah dan lututmu yang goyah. TSI-nya. Karena itu kuatkanlah tanganmu yang lemah dan jangan biarkan lututmu gemetar. Sebab kita dipanggil untuk berlari dalam dalam pertandingan ini. Haleluya. Wih, seru saudara. Kita sedang ikut dalam pertandingan. Ayat 13. Jangan goyah tangan kita nggak boleh lemah, lutut kita nggak boleh goyah, nggak boleh gemetaran. Kenapa? Ayat 13. Ya. Ntar ada yang bertanya dari LP mana ini?
Tanjung Raja. Mohon ajarkan pada kami tentang persepuluhan. Bacaan firman. Maaf. Perpuluhan itu tidak penting sama sekali. Maaf, jangan marah. Itu ayatnya pendeta yang mata duitan, ingin cari duit. Lalu menakut-nakuti jemaat dengan perpuluhan. Ya, Charles sudah dinabiri baru tiba 4 jam yang lalu. Ya, jadi lapas Tanjung Raja nggak perlu. Ya, Papa di surga tidak akan marah kalau kita tidak memberi perpuluhan. Nggak marah. Karena Tuhan nggak butuh duit. Maaf loh. Ya. Yang nggak terima pernyataan ini nggak apa-apa. Jangan keluar. Dengerin sampai selesai. Jadi tolong ya yang mau bertanya yang searah dengan topik yang kita bahas. Nah, tapi karena tadi sudah terlanjur. Ya udah ya, tolong yang mau bertanya yang searah dengan topik kita ini. Oke? Ayat 13 Ibrani 12. Jadi nggak usah takut memberi perpuluhan. Karena apa? Sedikit saya ngomong ya supaya nggak terputus tadi. Tidak sedikit orang Kristen memberi perpuluhan itu ingin dapat imbalan lagi. Maka itu ketika orang susah cari duit, nggak dapat kerjaan, terus memberi perpuluhan supaya Tuhan melipat gandakan. Nah itu penyuapan. Maaf ya Tanjung Raja, ini suara ngomong lagi baik. Kita harus taat pada firman. Iya, firman yang mana? Hidup kudus, hidup taat. Itu jauh lebih penting daripada memberi perpuluhan. Maaf ya. Oke, maaf ya Tanjung Raja, jangan lanjutkan ya. Supaya kita nggak terganggu ya. Kita tetap pada topik hidup jadi tuntunan bukan tontonan. Jadi jangan bicara perpuluhan dulu. Pokoknya nggak penting. Kenapa saya berkata nggak penting? Ukuran kita adalah Tuhan Yesus. Saya ulangi, ukuran kita adalah Tuhan Yesus, bukan kitab Maleaki. Nah, apa maksudnya? Tuhan Yesus tidak pernah selama dia hidup di dunia. Maka itu baca baik-baik 4 Injil. Tuhan Yesus selama hidup di dunia tidak pernah sekalipun dia minta perpuluhan. Tidak ada ayatnya. Jadi saudara tidak perlu, saya ulangi lagi, tidak perlu lebih baik taat kepada Tuhan hidup kudus daripada kita nyuap Tuhan. Maaf. Oke ya, tolong Tanjung Raja stop ya, jangan tanya lagi. Kita lanjut. Ayat yang ke berapa tadi sampai lupa saya. Ibrani 12 ayat yang ke-7. Ayat 13. Ya. Luruskanlah jalan bagi kakimu. Nah, kenapa jalan kita harus lurus? Karena kita ini contoh, panutan. Sehingga yang pincang jangan terpelecok, tapi menjadi sembuh. Nah, buatlah jalan yang lurus bagi kakimu, sehingga tungkai kaki yang lemah tidak menjadi lumpuh, tapi disembuhkan. Ya, TSI. Hendaklah kakimu tetap berlari lurus ke depan. Jangan berbelok ke kiri, ke kanan. Ya jangan. Yang ngikuti bingung nanti. Larinya belok-belok begitu. Supaya kalau orang yang lemah atau pincang mengikuti teladan kita, kaki mereka tidak terkilir karena tersandung. Karena ngikuti kita. Lari tapi gak lurus. Lari ke kiri, ke kanan. Terus begitu. Ini terjemahan TSI-nya lebih jelas ya. Kaki mereka tidak terkilir karena tersandung, tetapi semakin disembuhkan dan dikuatkan. Wah, ini luar biasa. Kalau kita mau hidup dalam kebenaran. Saya ulang lagi TSI-nya ya. Hendaklah kakimu tetap berlari lurus ke depan. Jangan berbelok ke kiri atau ke kanan. Supaya kalau orang yang lemah atau pincang mengikuti teladan kita, kaki mereka tidak terkilir karena tersandung, tetapi semakin disembuhkan dan dikuatkan. Evayanya Filipus. Nah ini tuntunan, ini panutan, ini contoh. Maka itu kita harus tahu. Saya nggak kenal siapa yang nulis ini. Ya, persepuluhan itu kan 10%. Masa memberi kepada Tuhan hanya 10%? Itu menghina Tuhan. Setuju. Memberi 100% baru menyenangkan Tuhan. Setuju. Terima kasih.
Ini bapak atau ibu saya belum tahu. Nah inilah bukti soal perpeloncoan kok usah dibahas lagi. Oke, Efaya Ibrani 12 ayat 13. Buatlah jalan yang lurus dan datar bagi kaki saudara. Sehingga orang-orang yang mengikuti saudara, ini tuntunan, ini panutan, ini contoh, ini teladan. Sehingga orang-orang yang mengikuti saudara, walaupun mereka itu lemah dan pincang, tidak akan jatuh dan terluka, melainkan menjadi kuat. Saudara, ayo kita mengikuti. Oh, dari Blitar, ya, selamat bergabung. Bayangkan saudara, yang saya katakan tadi, seandainya 40% saja dari murid Yesus seluruh dunia, ya, yang total semua murid Yesus 40% saja, kita mengambil keputusan untuk berani hidup mengikuti jejak Tuhan Yesus, maka kita yang 40% ini akan diikuti oleh orang-orang lain yang ada di belakang kita. Bayangkan, satu orang dari 40% itu punya pengikut 50, biasanya lebih, ya. Maka sekian ratus juta orang di dunia ini bisa punya teladan yang benar, punya tuntunan yang benar. Nah, dari sekian ratus juta itu mereka punya kenalan lagi, pengikut lagi, dan seterusnya. Maka itu saudara, kalau kita hidup seperti kebenaran ini, Tuhan Yesus cepat datang. Dan Tuhan Yesus dilihat orang di mana-mana. 1 Yohanes 1 ayat 1. Sudah sering kita belajar tentang ini, ya. Itulah firman. Inilah firman yang sebagai tuntunan, ya. 1 Yohanes 1 ayat 1. Puji Tuhan, campur darat, Tulung Agung hadir, ya, Blitar hadir, puji Tuhan, ya. Udah? Oh, terima kasih. Ini dari Manado, hamba Tuhan Pak Lumintang, minta pengajaran tentang tubuh Kristus. Siap nak? Apa yang telah ada sejak semula. Saudara dengar suara burung di halaman rumah kami di Nabire. Senang sekali. Mereka bisa hidup dengan bebas di sini, ya. Makasih burung-burung, kamu hebat. Apa yang telah ada sejak semula, ya, yang telah kami dengar. Wah, ini luar biasa. Yang ada telah ada sejak semula. Itulah firman. 2, yang telah kami dengar. 2, yang telah kami lihat dengan mata kami. Yang ketiga, yang telah kami saksikan, telah kami buktikan. Oke. YCC Kalbar, ngabang hadir, ya. Berkat hari ini Naldo ulang tahun, ya, beritahu saudara yang lain, ya. Woi, Yeski, seberapa tahun ini Papa nggak ketemu kamu nggak kontak. Makasih nak kamu hadir, ya. Jadi firman itu nggak cuma didengar, karena memang firman kan dikhotbahkan, gitu, ya. Betul, ada komen tambahan yang luar biasa, apalagi kalau semua warga binaan yang Nasrani bisa menjadi tuntunan bagi seluruh warga binaan di seluruh Indonesia. Waduh, itu luar biasa. Hebat sekali, ya. Oh, terima kasih ya nih. 1 Yohanes 1 ayat 2 dan 3 juga. Itulah kehidupan dinyatakan dan kami telah melihatnya. Nanti saya baca, ya. Jadi firman itu nggak cuma didengar, ya. Firman itu nggak cuma dilihat dengan mata. Firman itu nggak cuma disaksikan atau dibuktikan saja.
Urutannya itu bagus. Yongki, nanti Papa 18, 19, 20 di Surabaya. Kontak ya. Nanti Papa kasih tahu alamatnya di mana. Jadi firman Tuhan itu nggak cuma didengar, nggak cuma dilihat, nggak cuma disaksikan atau dibuktikan. Tapi juga firman itu yang telah kami rabah dengan tangan kami. Hah? Firman telah diraba dengan tangan. Nah, jangan berarti, oh iya, saya tiap hari meraba firman. Kemana-mana saya bawa Alkitab. Bukan itu maksudnya. Firman yang diraba dengan tangan mereka adalah firman yang sudah menjadi saudara dan menjadi saya. Atau kalau saya balik, firman yang bisa diraba dengan tangan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kita ini adalah firman itu. Sehingga mereka tidak hanya mendengar kita khotbah. Mereka nggak cuma sekedar melihat kita ini murid Yesus. Tapi mereka bisa menyaksikan atau membuktikan. Oh, dari Barabai Kalsel mana? Keluar dulu ya. Ya, Tuhan memberkati saudara. Ntar, ini dari mana? Barabai Kalsel. Ya, Tuhan memberkati Rutan Barabai. Baru tahu ini ada Rutan Barabai. Baru gabung rupanya ini ya. Puji Tuhan. Nah, jadi firman itu nggak cuma didengar, nggak cuma dilihat, nggak cuma dibuktikan. Tapi firman itu bisa diraba dengan tangan. Wih, luar biasa. Ini cuma contoh kesaksian. Tadi malam setelah saya check in, lapor tiket masuk. Ini di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Ternyata pesawatnya ada di gate, di pintu. Oh, Martapura juga keluar ya. 24. Nah, pintu 24, 25, 26, 27, 28 itu paling ujung, saudara. Jauh sekali. Nah, tentengan saya juga banyak. Akhirnya saya harus nunggu bugi ya, kendaraan untuk ngantar yang pintunya gate-nya jauh. Tapi lama sekali. Nah, bersama dengan saya nunggu 2 orang suami istri. Nah, ketika dapat panggilan pesawat Garuda yang ke Timika boarding. Wah, mereka 2 ini panik, saudara. Mereka mau jalan. Ketika saya melihat mereka jalan, maaf, ternyata suaminya itu kakinya pincang, maaf. Sehingga dia jalan pegangan pundak istrinya. Terus saya teriak, Ibu, Bapak tunggu, sebentar lagi pasti datang kendaraan itu untuk ngangkut kita. Tapi suaminya maksa, enggak Pak, nanti telat. Terus saya bilang, maaf loh Pak. Bapak pernah ke pintu 24 enggak? Belum. Maaf, apalagi Bapak jalannya, maaf kaki Bapak ini sakit. Percuma kalau Bapak jalan enggak akan nyampe. Sudahlah, tunggu sabar dulu. Nah, udah enggak akan kita ditinggal. Ya rupanya mungkin mereka baru pertama kali naik pesawat 3 menit. Kelihatan gelisah. Sabar Pak, sabar, pasti ada. Nah, akhirnya ada petugas lain lewat yang naik apa istilahnya? Jalan pakai mesin itu. Oke, tunggu, saya panggilkan mereka. Nah, enggak lama datang. Nah, saudara, terus di atas bugi itu 2 orang ini bilang, Pak, kok bisa Bapak itu segitu perhatian pada kami? Ya, biasanya orang lain cuek Pak melihat itu. Aduh, saya ini bisa tahu loh rasanya orang kaki sakit terus jalan jauh. Itu aja yang saya pikirkan Bapak tadi itu. Saudara, sederhana enggak? Cuma merhatikan orang saja. Nah, saya juga, ya terserah kamu mau jalan-jalan aja. Aku pokoknya nunggu. Enggak, saya enggak punya hati sekejam itu atau secuek itu pada orang. Tidak. Nah, waktu naik, tanyalah. Oh, Bapak tinggal di Papua. Pertanyaan pertama ini yang saya enggak enak betul. Bisnis apa Pak?
Ya model saya mungkin gak ada potongan pendeta, potongan businessman. Saya bilang, saya pendeta. Oh pantas. Ngerti kata, oh pantas. Terpujilah Tuhan. Siapa yang dapat pujian? Ini contoh kecil. Nah, karena saya seorang diri, saya duduk di depan. Sebelahnya sopirnya itu. Atau Roh Kudus bilang, ibunya sedang sakit. Oh iya. Terus saya tanya, namamu siapa? Dia sebut namanya. Ayahmu sudah gak ada ya? Wih, dia kaget. Ya karena jalannya jauh, saudara. Dari pintu 11 sampai ke pintu 24 itu jauh sekali. Hah, loh Papa kok tahu? Ya sekarang ibumu lagi sakit. Saudara, cuma Roh Kudus ngomong begitu saja. Dia itu syok. Terus, oke, kamu lagi kerja, Bapak minta nomormu. Nah saudara, dia kerja sampai pagi tadi. Jam 5 dia baru pulang. Akhirnya saya WhatsApp dia. Ya saya kenalkan, saya ini pendeta, saya tinggal di Papua begini-begini. Transit Makassar, saya buka HP saya. Wih, dia cerita panjang. Dia bilang beban hidup saya ini berat. Saya ini anak nomor 2 dari 3 bersaudara. Setelah bapak meninggal, abang saya yang tadinya tulang punggung, dia kerja kecelakaan. Sekarang gak bisa apa-apa. Adik saya masih kecil. Aduh, dengar itu. Tapi di Makassar cuma 20 menit, maka terbang lagi ke Timika. Nah, sampai Timika saya telepon dia, dia menangis, saudara. Saya bilang hari ini urus BPJS ibumu. Maaf, dia akhirnya manggil saya Papa. Papa belum bisa bantu BPJS abangmu. Ibumu dulu diselesaikan. Ya, saudara cuma begitu saja loh. Maka itu berkali-kali saya selalu mengajarkan. Musuh Injil, musuh firman yang hidup itu bukan setan. Murid Yesus yang pelit dan egois, itu saja musuhnya. Ngeri ya? Maka itu firman gak bisa diraba dengan tangan mereka. Karena firman itu masih ada di buku yang namanya Alkitab. Sam, papi senang sekali kamu ikut belajar. Ya, saya ulangi. Selama firman itu masih tertinggal di HP saudara dan di Alkitab buku, maka orang di dunia gak akan kenal. Maka itu ada istilah di dalam gereja. Jangan menyuruh orang yang belum percaya Yesus membaca Alkitab. Atau kata lain, jangan minta dunia membaca Alkitab. Nggak akan mau. Tapi izinkan dunia membaca hidup saudara. Saya nggak tahu siapa yang nulis kata-kata itu. Nah ini tuntunan, ini panutan. Dari Banjarmasin, saya sangat percaya kalau Roh Kudus selalu berbicara. Nah, kepada papi, ini anak saya. Karena saya saksi hidup mengalami itu. Makasih Yung, ini anak saya dari Banjarmasin. Ayo hari ini kita berlomba-lomba ya untuk hidup di dalam kebenaran. Jadi tuntunan bukan tontonan. Aduh, kalau jadi tontonan memalukan. Nah, yang pernah tertulis di Alkitab jadi tontonan itu loh, anak-anak Imam Skewa. Masih ingat yang ngusir setan dari orang yang kerasukan setan? Ternyata yang diusir, ya maaf, yang mengusir malah diusir oleh yang diusir. Ngerti? Bahkan Alkitab menulis sampai ditelanjangi itu anak-anak Imam Skewa. Aduh, malu sekali. Iya, betul Vivin. Luar biasa. Baru tahu ada pemahaman firman Tuhan seperti ini. Yang bisa diraba, bisa disentuh, bahkan dirasakan kasih itu. Amin. Ya Yusuf, lama Papa gak dengar kabarmu. Kemarin hari Minggu Papa itu ada di LGF. Kenapa kamu gak datang? Harusnya kalian lihat itu. Ya Papa juga gak beri tahu. Oke ya, jadi siap.
dunia akan membaca hidup kita. Dunia akan menyaksikan firman di hidup kita. Dunia akhirnya akan meraba firman dengan tangan mereka. Karena kita ini firman hidup yang jadi manusia. Atau manusia jadi firman hidup, terserah. Saudara mau pakai kata yang mana. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan untuk tema ini. Selamat menjadi teladan. Selamat menjadi contoh. Selamat menjadi panutan. Selamat menjadi tuntunan. Shalom, Tuhan memberkati.